Hunmin Jeonggeum, pengarang Kim Hae-won. Chon berarti langit, Ji berarti tanah, Hyun berarti hitam, dan Hwang berarti kuning. Coba terka suara apa itu? Itu adalah suara murid-murid yang sedang belajar tulisan kanji. Cina pada zaman dulu di Korea. Kanji itu tulisan bangsa Cina tetangga Korea. Pada saat itu, bangsa Korea menyerap tulisan kanji Cina karena mereka belum mempunyai tulisan sendiri. Cobalah dengar ucapan orang Korea berikut ini. Saya tahu, yang putih itu kertas, dan yang hitam itu tulisan. Tetapi, apa gerangan maksud tulisan itu? Mana mungkin aku tahu, di depan tulisan kanji. Aku pun buta huruf. Karena kanji Cina itu rumit, diperlukan waktu yang lama untuk mempelajarinya. Masyarakat biasa tidak mempunyai waktu untuk mempelajarinya, karena waktu mereka habis untuk mencari nafkah. Pejabat tinggi pemerintah tidak menghiraukan masyarakat biasa yang tidak atau belum bisa membaca. Tetapi ada seorang raja yang merasa sedih terhadap rakyat yang buta huruf. Raja itu bernama Raja Agung Sejong. Raja Agung Sejong berfatwa sebagai berikut. Alangkah serba susahnya rakyat yang buta huruf. Sebuah tulisan seharusnya mudah seperti mudahnya kita mengatakan sesuatu. Tetapi orang Korea mengalami kesulitan menuliskan kanji Cina karena berbeda dengan ciri bahasa Korea. Dengan demikian, orang Korea harus mempunyai tulisan sendiri yang sesuai dengan bahasa Korea. Oleh karena itu, Baginda akan menciptakan satu sistem tulisan abjad Korea dan akan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Raja Agung Sejong lama mempelajari masalah sistem tulisan dan akhirnya beliau berhasil menciptakan abjad Korea yang disebut Hunmin Jeonggeum. Cobalah dengarkan sabda Raja Agung Sejong. Tulisan merupakan bagian dari satu bahasa yang diwujudkan melalui kata. Dengan demikian, tidak boleh ada perbedaan antara bahasa lisan dan bahasa tulisan. Hunmin Jeonggeum diciptakan sebagai memperhatikan penyesuaian bahasa lisan dan bahasa tulisan. Maka, belajar tulisan bahasa Korea semudah anak-anak belajar bahasa lisan. Hunmin Jeonggeum adalah sistem tulisan yang menjaga keharmonisan antara bunyi, bahasa, dan keindahan alam. Konsonan E dan H yang dikeluarkan dari bagian dalam tenggorokan itu seperti riak gelombang air yang mengalir. Konsonan Giok dan Kiok yang dikeluarkan dengan mengatupkan gigi geraham itu seperti pohon yang tumbuh kokoh dengan genangan air. Konsonan Diget dan Tiget yang dikeluarkan dengan menggerakkan lidah itu seperti jilatan api yang berkobar-kobar. Konsonan Siut, Ciut, dan Ciut
yang dikeluarkan dengan menggerakkan gigi itu seperti besi yang kuat. Konsonan mium dan piup yang dikeluarkan dari bibir itu seperti bumi yang memeluk segala makhluk dan seisinya. Langit, bumi, dan manusia bertemu untuk menghasilkan tulisan chom e i, yaitu langit, bumi, dan manusia. Dirangkaikan kembali menjadi vokal a, o, u, ya, yo, yu. Berdasarkan hal tersebut, konsonan bertemu dengan vokal untuk membentuk tulisan seperti Kanadara. Dengan cara demikian diciptakanlah tulisan Korea yang indah. Hunmin Jeongeum terdiri dari gabungan konsonan dan vokal. Kalau ada seseorang yang menganggap remeh sistem tulisan ini dengan alasan sistem ini mempunyai hanya 28 abjad, dia sebenarnya tidak mengerti Hunmin Jeongeum dengan benar. Baginda bermaksud menunjukkan semua bunyi dapat menjadi tulisan dengan membagi 28 abjad sebagai bunyi awal, bunyi tengah, dan bunyi akhir. Coba bentuk tulisan dengan konsonan kiok dan vokal. Ka, kya, ko, kyo, go, kyo, gu, kyu, ke, ki. Lihatlah, bisa buat berbeda suku kata kan? Sistem Hunmin Jeongeum menunjukkan bahwa dengan sedikit abjad bisa dihasilkan sebanyak mungkin suku kata. Ni hao ma. Ni hao ma. Di dunia ini ada banyak bangsa yang mempunyai sistem tulisan sendiri, tetapi sistem itu tidak mampu menuliskan bunyi bahasa mereka. Tetapi dengan Hunmin Jeongeum, bunyi bahasa apapun dapat dituliskan hampir mendekati bunyi aslinya. Misalnya, seandainya bahasa Cina itu dituliskan dengan sistem Hunmin Jeongeum, maka tulisan itu hampir sama dengan pengucapannya. Oleh karena itu, suatu saat kelak Hunmin Jeongeum dapat disebarluaskan ke bangsa-bangsa lain di dunia. Setiap bentuk tulisan Hunmin Jeongeum itu seperti sebuah lukisan yang indah. Cobalah lipat abjad biut, hiut, siut, jiut ini ke kiri dan ke kanan. Cobalah lipat abjad biut, tiget ini ke atas dan ke bawah. Cobalah lipat abjad mium, piup, ieng, ini ke empat arah. Jika itu dilakukan, maka posisi lipatan itu akan seimbang seperti bunga dan pohon. Alangkah indahnya keseimbangan yang pas dan tidak berat sebelah. Indahnya keseimbangan ini tidak akan lekang di telan zaman dan tetap abadi sepanjang masa. Ada banyak bangsa yang tidak mempunyai abjad sendiri. Dan meskipun mereka sudah mempunyai abjad sendiri, karena abjad itu terlalu rumit,
masih banyak anggota masyarakat yang tidak menguasai pemakaian abjad itu. Abjad yang tidak dapat digunakan oleh masyarakat lama-kelamaan akan punah. Tetapi sistem tulisan Hunmin Jeongeum ciptaan Baginda. Berkumpullah, siapa saja yang mau belajar tulisan Hangul. Aku mau belajar tulisan Hangul. Aku juga. Hunmin Jeongeum yang disebut juga Hangul boleh dikatakan menjadi mulut dan telinga bagi orang Korea. Setelah diketahui masyarakat dunia, mereka mulai banyak yang mengagumi keunggulan Hunmin Jeongeum. Sarjana-sarjana dari mancanegara terbelalak mengetahui sistem tulisan Hunmin Jeongeum yang tidak terdapat dalam sistem tulisan manapun. Sistem ini hanya terdapat dalam Hunmin Jeongeum. Kalau satu kata dasar ditambah satu titik saja, maka kata itu mempunyai bunyi dan makna yang lain. Dengan demikian, Hangul adalah salah satu sistem tulisan yang unggul dan canggih di dunia ini. Hangul adalah salah satu tulisan yang diimpikan masyarakat dunia. Bagaimana pembelajaran tulisan Hangul? Menakjubkan dan mengasyikkan. Tulisan Korea yang indah dan mudah. Sekarang sistem tulisan Hangul tidak hanya menjadi kebanggaan bangsa Korea, tetapi juga sudah diakui masyarakat di seluruh dunia sebagai hasanah warisan dunia yang harus dijaga bersama. Untuk mengenang jasa Raja Agung Sejong, dibuatlah sebuah anugerah Raja Agung Sejong yang dipersembahkan untuk masyarakat dunia. UNESCO King Sejong Literacy Prize dianugerahkan kepada orang yang berjasa dalam menjaga dan menyebarluaskan bahasa dan tulisan bangsa yang bersangkutan. Anugerah ini bertujuan untuk terus memelihara semangat Raja Agung Sejong yang telah menciptakan Hangul bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk rakyatnya. Hangul sungguh istimewa dan unggul. Hangul akan tetap terpelihara sebagai salah satu sistem tulisan yang unggul. Pada zaman yang akan datang, ketika manusia bisa berbuat apa saja dengan komputer, tulisan Hangul sangat cocok, karena sistem tulisannya sederhana dan mudah menuliskannya. Maka Hangul sangat sesuai dengan perangkat komputer. Coba lihat telepon genggam. Dalam sistem Hangul hanya mempunyai 24 konsonan dan vokal. Semua suku kata bisa dituliskan. Ini berbeda dengan sistem tulisan dalam bahasa Cina dan Jepang yang terpaksa harus mencari setiap kata dengan rumit. Sistem tulisan yang dapat dipergunakan dengan komputer secara mudah dan cepat itulah sistem tulisan Korea, Hangul. How do you do? My name is Min Soo. Sementara kehidupan di dunia ini berubah, Hangul pun mengikuti perubahan itu. Ada kata-kata yang pernah dipakai sekarang tidak lagi digunakan. Ada istilah-istilah baru muncul mengikuti perkembangan zaman. Kadang-kadang muncul istilah baru yang tidak patut dan kurang tepat.
Banyak juga orang yang membanggakan diri menggunakan bahasa asing. Barangkali dia sudah lupa kepentingan bahasa ibu. Gue OTW. Si Hangul. Cimot mi. Apa maksudnya? Saya tidak mengerti. Gue OTW. Hairu King Kwangjang. Ini bahasa apa? Istilah-istilah ini dibuat oleh para pengguna telepon genggam. Banyak yang menggunakan bahasa kita secara tidak patut dan kurang tepat. Ini membuktikan bahwa keindahan bahasa Korea semakin tercemar. Hangul Hasanah warisan bangsa Korea yang membanggakan adalah hasanah warisan budaya dunia yang membuat iri bangsa-bangsa lain. Kita harus menjaga sistem tulisan Hangul ini. Kalau kita membanggakan dan menggunakan Hangul dengan tepat, Hangul akan lebih memancarkan cahayanya. Cahaya Hangul ini akan menyebar ke seluruh dunia. Oleh karena itu, Hangul akan tetap abadi.